Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Zikri dengan NIM 22137001. Kali ini saya akan melaporkan atau menjelaskan laporan praktikum unsur pemetaan acara 8 tentang mengukur luas tanah menggunakan metode polar. Yang pertama, dosen pengampu saya yaitu Bapak Jukipsa Andas SSI MT dan Bapak Riko Mayudi MT. Judul dari praktikum ini yaitu mengukur luas tanah menurut metode polar. Hari Jumat, tanggal 11 November 2022. Lokasi depan rektorat, cuaca panas atau cerah. Anggota kelompok April Zikri, Farhan Arhaman, Hidayatul Rezi, Ilham Junanda, Muhammad Rafli Al-Gafiki, dan Tefa Adela Saputri. Yang A, tujuan. Yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. 2. Mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu area tertentu. 3. Mahasiswa terampil dalam menggunakan alat. Yang B, dasar teori. Pengukuran metode polar ini sangat cocok untuk mendapatkan perbedaan ketinggian daerah yang luas dan beda tingginya tidak terlalu mencolok atau relatif datar. Untuk menghitung koordinat titik dibutuhkan beberapa hal seperti berikut. Misalnya, harus ditentukan letak titik P dari titik A yang telah ditentukan atau diketahui koordinatnya. Maka yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah arah dari titik P ke titik A. Untuk menentukan di mana letaknya titik A pada arah itu, diperlukan jarak antara titik P ke titik A untuk diketahui. Jadi, untuk menentukan letak titik lainnya diperlukan unsur-unsur arah, jarak, koordinat. Untuk menentukan koordinat dapat menggunakan rumus XA sama dengan XP tambah HD PA sin alfa PA dan YA sama dengan YP tambah HD PA cos alfa PA. Lalu untuk menentukan luas dapat menggunakan rumus luas sigma kiri dikurang sigma kanan dibagi 2. Seperti ini. C. Alat dan bahan. Yang pertama galon, 2 pita ukur, 3 pen ukur, 4 buku catatan, 5 water pass, 6 kompas, 7 sepatu, 8 helm safety, 9 rompi safety, 10 leveling, 11 payung, 12 bak ukur, dan 13 kalkulator. D. Langkah kerja. A. Persiapan. Yang pertama, persiapkan alat yang dibutuhkan. 2. Pergi ke lokasi praktek. B. Pengukuran. Tancapkan galon pada titik P. 2. Tancapkan patok pada titik batas areal yang akan dibidik. Hitunglah besar sudut azimut menggunakan kompas. Yang keempat, lalu tentukan besar sudut vertikal menggunakan klinometer. 5. Selanjutnya lakukan pengukuran jarak P1, P2, P3, P4, P5 menggunakan meteran. Lalu tentukan koordinat setiap titik menggunakan rumus yang telah ditentukan. Lalu langkah terakhir untuk menentukan luas gunakan rumus luas sigma kiri dikurang sigma kanan dibagi 2. Sketsa. Lokasi praktikum di depan gedung rektorat dan di samping Masjid Al-Azhar. F. Keselamatan kerja. Yang pertama, mahasiswa harus menggunakan sepatu. Kedua, pastikan jumlah alat yang dipinjam. Ketiga, hindari kehilangan alat. Keempat, pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Yang kelima, gunakan rompi untuk identitas lapangan. G. Data praktikum. P1 BA 1,435, 1,550, 1,580, 1,540, dan 1,345. Seperti yang bisa kita lihat dari tabel berikut. H. Analisis dan pengolahan data. P1 sama dengan BA kurang BB kali 100 sama dengan 1,435 dikurang 1,345 dikali 100 menghasilkan 9 meter. Delta H yaitu TA kurang BT menghasilkan 1,44 dikurang 1,390 menghasilkan 0,05. Delta XPI sama dengan 9 sin 370 yaitu 9 kali 0,60 sama dengan 5,4. Sigma delta YP1 sama dengan 9 cos 370 sama dengan 9 kali 0,79 menghasilkan 7,18. Untuk menentukan koordinat menggunakan 1xx untuk NIM, yaitu menggunakan karena NIM saya 01 jadi menggunakan XPI sama dengan 101 tambah 5,4 menghasilkan 100,06,4. YPI sama dengan 101 tambah 7,18 sama dengan 108,18.
ZP sama dengan 1 tambah 0,05 sama dengan 1,05 dan dilakukan kepada P2, P3, P4, P5. Lalu mencari luas. Titik koordinat yang dihasilkan yaitu X1 banding Y1 yaitu 106,4 dibanding 108 bagi di 18 seperti berikut. Untuk mencari L yaitu sigma kanan dikurang sigma kiri per 2. Karena rumusnya salah, jadi diganti menjadi L sama dengan sigma kiri dikurang sigma 2 dibagi 2. Mendapatkan hasil 5,8418 meter. Mencari skala, yaitu untuk mencari jarak P ke P1, P2, P3, P4, P5, saya menggunakan skala 1 banding 150. Yang P1 mendapatkan jarak 6 cm, P2 5,3 cm, P3 6,6 cm, P4 5,3 cm, P5 5,3 cm. Hasil pengolahan data sebagai berikut. C. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Pada praktikum ini, alat yang digunakan yaitu leveling, pita ukur, pen ukur, payung, bak ukur, water pass, rompi, helm, kompas, buku catatan, dan kalkulator. 2. Untuk mengukur luas tanah menggunakan metode polar dapat ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu arah, jarak, dan koordinat. Barulah kita dapat menentukan luas bidang. Yang ketiga, untuk menentukan jarak dapat menggunakan rumus P sama dengan BA dikurang BB dikali 100. Koordinat yang didapat ialah seperti berikut. Luas daerah yang didapat yaitu 5,8418 meter. Skala yang digunakan 1 banding 150 seperti yang telah saya jelaskan tadi. B. Saran. Agar hasil pengukuran dapat maksimal, praktikum harus dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Yang kedua, berhati-hati dalam menggunakan alat. Yang ketiga, berhati-hati dalam melakukan perhitungan. K. Gambar kerja seperti berikut. Dokumentasi. M. Daftar pustaka. Saya mendapatkan hasil dari praktikum ini itu dari PDF Jobsin mengukur luas tanah metode polar, PDF ala-ala survei, PDF K3 survei, PDF aturan umum labor. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari laporan hasil praktikum acara 8. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.